Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah wawancara yang dilakukan oleh baik Yunwo dan Hae-in, di mana mereka berdua sama-sama menceritakan bagaimana awal kisah cinta mereka dimulai hingga menikah, dan membuat Korea Selatan heboh karena pernikahan mereka. Di mana banyak yang menganggap kalau Yunwo adalah pria beruntung yang berhasil menikahi putri konglomerat, dan tentu saja banyak orang yang penasaran juga dengan kehidupan pernikahan mereka setelah 3 tahun berjalan. Ketika syuting berlangsung, Hae-in terkenal dengan sikap cuek, jutek dan belak-belakan, sangat berbanding terbalik dengan sang suami yaitu Yunwo yang bersikap hangat. Tujuan mereka bersedia melakukan wawancara ini adalah untuk menepis rumor yang beredar, di mana mereka diberitakan tak akur dalam pernikahan ini dan akan bercerai. Hae-in lalu menceritakan bagaimana awal pertemuan mereka. Setelah kembali dari kuliahnya di luar negeri, Hae-in lalu magang di perusahaan keluarganya dan menyamar sebagai karyawan baru. Dia pun sering mendapatkan bantuan dari Yunwo untuk menggunakan mesin fotokopi, sehingga dari sanalah Hae-in lalu berpikir kalau Yunwo menyukainya. Tak hanya itu, Yunwo juga terlihat begitu peduli pada Hae-in agar dirinya tak dimarahi oleh atasan mereka. Ia juga memberikan Hae-in perhatian dengan memberikan Hae-in payung saat akan pulang kantor. Tentu malam itu Yunwo juga menyatakan perasaannya pada Hae-in. Dia mengatakan walaupun dirinya berasal dari desa kecil, namun keluarganya sangat dihormati oleh para warga karena ayahnya sebagai kepala desa. Selain itu, keluarganya juga memiliki banyak sapi dan di kota Yunwo juga membayar lunas uang kontrakannya. Jadi dengan hal itu sudah menjadi jaminan walaupun suatu hari nanti Hae-in dipecat, Yunwo siap untuk menjaga Hae-in, dan dia pun langsung menyatakan perasaannya. Tak sampai di sana, Hae-in lalu melanjutkan ceritanya di mana suatu hari Yunwo memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan setelah mengetahui kalau wanita yang dia taksir adalah anak dari pemilik perusahaan itu. Tapi Hae-in lalu menyusulnya ke desa menggunakan helikopter dan meminta Yunwo untuk tetap berada di sisinya. Yunwo menganggap saat itu Hae-in seperti malaikat cantik yang turun dari surga, tapi saat ditanya bagaimana kehidupan rumah tangga mereka, Yunwo lalu berusaha untuk mengatakan jika kehidupan pernikahan mereka begitu bahagia. Namun siapa sangka seperti percintaan para kelas atas pada umumnya, pencitraan adalah hal yang paling penting, di mana ternyata di lain tempat teman-teman Yunwo bergosip mengenai kisah pernikahan teman mereka. Faktanya Yunwo sangat ingin bercerai dengan istrinya, karena Hae-in ini adalah wanita gila, galak, kejam dan sangat to the point. Singkat cerita, sekretaris Hae-in lalu memberitahui Hae-in jika dirinya belum diundang dalam sebuah grup pebisnis kelas atas, karena penghasilan Mall Queens hanya mencapai 880 miliar won saja dan belum memasuki target, atau persyaratan yaitu harus menghasilkan sejumlah 1 triliun won. Hae-in lalu mengincar kerjasama dengan sebuah perusahaan besar yang bernama Herkina, akan tetapi Herkina hanya ingin bekerja sama dengan anggota klub 1 triliun won itu saja, sehingga ia pun menargetkan kalau dirinya harus memasuki grup tersebut agar perusahaannya semakin membesar. Hae-in lalu memutuskan untuk menyingkirkan merek-merek yang menghambat penghasilannya, namun ternyata hal itu tidak mendapat persetujuan dari kuasa hukum Queens Group yang dipimpin langsung oleh suaminya yaitu Yunwo. Dengan segera sekretarisnya lalu memanggil Yunwo walaupun ia sedang rapat, tapi tetap saja dalam rumah tangga mereka istrinya lah yang berkuasa dan mengendalikan semua, sehingga mau tidak mau saat menghadapi Hae-in, Yunwo harus tetap patuh dan mengurus permasalahan hukum yang akan terjadi. Jika saja mereka dituntut karena memutus kontrak secara sepihak dengan para pemilik toko yang ada di Mall Queens. Dalam pernikahan mereka memang Yunwo hanya bisa bersikap patuh dan menuruti semua kemauan dari Hae-in dan keluarganya, karena sadar jika dirinya menikahi keluarga konglomerat yang memiliki kuasa penuh. Sikap Hae-in yang begitu cuek dan tak peduli padanya pun juga menjadi alasan utama mengapa Yunwo begitu ingin bercerai dengan istrinya. Saat ini Yunwo sedang menunggu Hae-in untuk memberikan surat perceraian, namun ternyata Hae-in tidak datang. Ketika ia di rumah, Hae-in lalu meminta Yunwo datang ke ruang keluarga karena saat ini ada rapat yang diadakan secara rutin oleh keluarga Hong. Di sana sudah ada mertua, istri, ipar dan asisten kepercayaan keluarga mereka yang bernama Bu Grace. Ketika membahas permasalahan bisnis, adik Hae-in yang bernama Hong Su-chol pun meminta bantuan Yunwo untuk menghandle permasalahannya dengan komisi perdagangan yang terus menghubunginya. Yunwo lalu mengatakan untuk meminta langsung kepada tim kuasa hukum mereka, namun ternyata adik iparnya ini menolak dan hanya mau Yunwo yang menanganinya. Tak hanya itu saja, ibu mertuanya juga begitu membela anaknya sehingga Yunwo pun tak bisa berkutik lagi.
Mereka lalu membahas mengenai rencana kehamilan untuk Hae-in, di mana sang ayah mertua sudah mempersiapkan nama untuk bayi mereka dan memakai marga Hong. Mendengar hal itu tentu Yunwo bertanya mengapa anak mereka harus ikut marga sang ibu bukan ayahnya. Namun begitulah keluarga mertuanya, mereka memiliki kendali penuh dan segala keputusan ada di tangan mereka. Kemudian setelah rapat usai, Yunwo meninggalkan rumah untuk menghilangkan rasa stresnya menghadapi keluarga ini. Sedangkan Hae-in menghampiri sang adik dan memberikannya pelajaran karena telah seenaknya memerintah sang suami. Yunwo kini terlihat mabuk-mabukan bersama sahabatnya untuk melampiaskan seluruh rasa penatnya. Ia pun lalu menceritakan niatnya untuk menceraikan Hae-in. Sesampainya di rumah ternyata Hae-in mengetahui Yunwo baru tiba, dan mereka pun sama-sama menahan diri untuk membuka pintu kamar. Mereka kini mungkin sama-sama masih ada rasa, tapi entah apa yang membuat hubungan mereka kini hanya formalitas saja. Keesokan harinya Yunwo ditugaskan untuk mengurus proses pembebasan bibi mertuanya yang bernama Bibi Bomja, adik dari sang ayah mertua. Dirinya dipenjara karena menjambak kekasih ayahnya yaitu kakek Hae-in hingga dirawat di rumah sakit. Bibi Bomja terkenal sebagai orang yang ganas, belak-belakan dan tanpa ragu untuk melawan aturan keluarga. Malam pun tiba, di mana hari ini adalah malam peringatan kematian dari istri ketua Queen's Group yaitu nenek Hae-in. Para wartawan pun berkumpul untuk meliputnya, sedangkan para menantu laki-laki kini tengah sibuk untuk memasak di dapur guna menyiapkan makan malam di hari peringatan tersebut. Tak lama Suchol lalu datang membawa menantu baru yang menikahi sepupunya. Dia lalu menjelaskan padanya kalau di keluarga mereka memiliki aturan jika ada acara keluarga maka para laki-lakilah yang bertugas untuk mempersiapkan semua di dapur. Dan di sana Yunwo lalu meminta Suchol untuk bergabung memasak di sana. Namun tetap saja ia menolak dengan berbagai alasan. Karena pada dasarnya seluruh menantu laki-laki yang menikahi para wanita dari keluarga Hong akan mengalami nasib yang sama seperti Yunwo, yaitu patuh terhadap keluarga perempuan karena mereka lebih berkuasa. Saat upacara peringatan dimulai tiba-tiba Bibi Bomja datang dan mengacaukan upacara itu. Dia pun mulai memaki-maki kekasih ayahnya dan menuduh kalau ibunya meninggal karena perselingkuhan mereka. Sedangkan di satu sisi ternyata putra tertua keluarga Hong datang dan berada di luar rumah, di mana dirinya ternyata memiliki konflik berkepanjangan dengan ketua Queen's Group. Kemudian esok paginya Yunwo lalu pergi ke psikiater, di mana ia menceritakan tekanannya di dalam keluarga istrinya. Ia merasa selama menikah dirinya menjadi lebih tertekan dan tak memiliki waktu luang untuk dirinya sendiri. Dia selalu menerima perintah dari keluarga sang istri dan menyelesaikan segala problematika di keluarga itu. Saat dokter menyarankan dirinya untuk pindah saja bersama istrinya, Yunwo lalu mengatakan jika dirinya sangat membenci sang istri karena menurut Yunwo dirinya menikahi Hae-in dengan tulus sepenuh hati. Sedangkan Hae-in juga mengatakan jika dirinya akan ada selalu untuk Yunwo, namun ternyata setelah menikah hal itu tidak didapatkan sama sekali oleh Yunwo. Singkat cerita kini di kantor, Bu Gris datang untuk menemui Yunwo. Dia meminta tolong pada Yunwo untuk menangani kasus hukum mengenai wasiat keluarga. Ia pun lalu menceritakan jika sepupu keluarga Hong memiliki permasalahan mengenai wasiat warisan, yang dimana ternyata suaminya tak memasukkan nama sang istri ke dalam surat wasiatnya untuk mendapatkan harta peninggalan sang suami. Bu Gris sendiri memang bertugas untuk menjodohkan para keluarga kaya raya kecuali Hae-in, karena dirinya memilih suaminya sendiri yaitu Yunwo. Gris seperti memiliki rencana untuk membuat hubungan mereka berdua ini renggang. Dia pun lalu memakai kasus itu untuk mengompori Yunwo, di mana Hae-in juga menuliskan surat wasiat yang sama jika ternyata terjadi sesuatu pada Hae-in, maka Yunwo tak akan mendapat sepeser pun harta dari Hae-in. Secara frontal Bu Gris menyebut jika Hae-in menikahi Yunwo hanya untuk menambah budak di keluarga Hong, sedangkan di satu sisi di ruangannya kini Hae-in mendapatkan telepon dari seseorang yang dia panggil Profesor. Setelah itu saat bertemu Yunwo Hae-in lalu mengajaknya untuk pergi bersama, namun karena kemarahannya Yunwo langsung menolak tanpa mengetahui kemana ia akan diajak pergi oleh istrinya. Sesudah itu Yunwo memutuskan untuk menenangkan diri ke kampung halamannya, tentu melihat anak bungsunya pulang sang ibu begitu senang, ia pun lalu menyiapkan makanan yang begitu enak, terlihat dari wajah Yunwo yang sangat lahap menyantap makanan dari sang ibu. Saat malam tiba semuanya pun sudah berkumpul, Yuwon lalu mencoba untuk mengatakan hal yang penting pada keluarganya. Ternyata di sana dia mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dari Hae-in. Kemudian singkat cerita kini Yuwon pun sudah tiba di rumahnya. Ia pun akan memberikan surat gugatan cerai itu pada Hae-in.
Ternyata Hae-in juga ingin mengatakan sesuatu penting pada Yunwo. Di sana Hae-in lalu mengatakan terlebih dahulu, ia lalu mengatakan jika dirinya sekarat dan hanya punya waktu selama 3 bulan untuk bertahan hidup. Dan ya ternyata tadi siang Hae-in ingin mengajak Yunwo pergi ke rumah sakit karena mendapat laporan ternyata kesehatannya tak baik-baik saja. Kini ia pun bertanya apa yang akan disampaikan oleh Yunwo. Tentu mendengar kabar Hae-in itu ia pun mengurungkan niatnya untuk mengatakan yang sejujurnya. Setelah urung mengatakan dirinya ingin bercerai, kini Yunwo pun mengungkapkan kalau dirinya begitu mencintai Hae-in dan tak bisa hidup tanpa istrinya. Karena mengetahui istrinya sedang sekarat tentu Yunwo pun berusaha untuk memperlihatkan kesedihannya. Mendengar Yunwo tak bisa hidup tanpa dirinya, Hae-in yang sikapnya begitu belak-belakan, ia pun mengajaknya untuk mati bersama. 같이 죽을래? 그 섬뜩한 농담을 참. Ia pun lalu menanyakan apa kata dokter sembari meremas kertas surat cerainya. Ternyata Hae-in mengidap tumor otak yang jenisnya sangat langka yang bernama klatsitoma. Gejala yang dialaminya adalah sakit kepala dan pelupa. Ia seringkali merasa waktu begitu cepat berlalu dan tak ingat apa yang dilakukan beberapa jam sebelumnya. Dan karena penyakitnya itu juga Hae-in waktu itu lupa jika dirinya memiliki janji bertemu dengan Yunwo. Dia pun mengatakan kalau penyakitnya ini tak bisa dioperasi, dan mengandalkan obat-obatan pun serasa tidak mungkin bisa sembuh. Jika keadaannya memburuk maka Hae-in bisa mengalami halusinasi dan gangguan kepribadian. Setelah membahas penyakit itu Hae-in yang merasa dirinya selalu menjaga kesehatan dan tak pernah makan sembarangan, ia pun merasa tak terima jika mengalami penyakit langka mematikan ini. Di sana Yunwo pun lalu mencoba untuk menenangkan Hae-in dan akan mengajaknya kembali ke rumah sakit, dan dia pun bergumam apakah dirinya bisa tidur nyenyak malam ini. 잠이 올지 모르겠다 정말. Tapi faktanya ternyata Yunwo rupanya sangat menikmati tidurnya. Ia bangun dengan wajah segar dan senyum sumringah karena dia akan berpisah dengan Hae-in 3 bulan lagi tanpa perceraian. Tapi dia harus mengingat jika dirinya kini harus terlihat sedih karena istrinya yang sekarat. Yunwo lalu pergi ke kamar Hae-in. Dia melihat Hae-in yang tertidur pulas dan bangun kesiangan. Saat mendekat Hae-in pun masih tak bangun juga. Di sana Yunwo lalu berpikir bagaimana jika terjadi sesuatu dengan istrinya. Tapi ternyata Hae-in terbangun saat Yunwo mendekatinya. Singkat cerita di kantor kini Hae-in lalu bertemu dengan sang ibu yang mencari Yunwo. Ia mengira jika Yunwo dan Hae-in sengaja memberitahu kakeknya jika perusahaan Suchol melakukan kesalahan yaitu kelebihan bayar pajak sejumlah 8 miliar won, sehingga di sana Suchol pun pingsan dan mengalami serangan panik. Hal itu pun terlihat dari wajah sang ibu yang sangat khawatir dengan keadaan putranya, dan memang sudah terlihat dari awal jika ibu Hae-in ini pilih kasih dan tak begitu memperdulikan Hae-in. Kemudian di lain tempat Yunwo lalu bertemu dengan sahabatnya. Dia mengatakan kalau dirinya tak jadi mengajukan gugatan cerai, dan karena penyakit Hae-in dirahasiakan serta tak boleh ada yang mengetahuinya, Yunwo pun lalu mengajak sahabatnya ini pergi ke suatu tempat yang sepi untuk memberitahu alasannya membatalkan gugatannya. Ya di sana Yunwo akhirnya memutuskan untuk membocorkan rahasia istrinya kepada sang sahabat mengenai rahasia penyakit yang diderita Hae-in. Setelah mendengar fakta itu sahabatnya pun lalu mengatakan jika suatu saat nanti Mall Queens akan jatuh ke tangan Yunwo, tapi ternyata Yunwo sudah mengetahui jika itu tak akan pernah terjadi. Selain karena pengaruh dari Bu Gris, mereka juga sudah membuat sebuah perjanjian pranikah. Lalu sahabatnya pun memberikan saran bagaimana lebih baik kalau Yunwo ini merayu Hae-in lagi di sisa hidupnya, dan bersikap baik serta romantis agar Hae-in bisa berubah pikiran dan menulis ulang wasiatnya untuk memberikan Yunwo aset-aset miliknya. Ya walaupun Yunwo mengatakan kalau dirinya bukanlah tipe orang yang mata duitan, namun saran dari sahabatnya itu dilakukan oleh Yunwo. Dia memberikan bunga pada Hae-in tepat di ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Hal itu membuat Hae-in ini merasa aneh karena itu semua bukanlah sikap Yunwo pada biasanya. Dan di lain tempat kini Bu Gris sedang mengobrol dengan pembantu rumah tangga Hae-in yang menjadi mata-mata. Ia mengira hubungan mereka akan menjauh, tapi ternyata semakin hari hubungan mereka ini semakin dekat karena perubahan sikap Yunwo pada Hae-in. Ternyata setelah mengetahui penyakit Hae-in Yunwo kini berakting jika dirinya benar-benar takut kehilangan sang istri. Namun faktanya ia mungkin cukup senang karena akan segera berpisah dengan istrinya yang kejam itu. Tak hanya pembantu di rumah, tapi para karyawan di kantor pun merasa aneh dengan perubahan sikap Yunwo. Yang dulu mereka sering berdebat tapi kini Yunwo bersikap sangat manis pada istrinya. Kini Shin pun akan memperlihatkan keluarga Yunwo yang sedang makan bersama dengan suasana sederhana dan sangat hangat. Sembari membahas mengenai keputusan Yunwo yang akan menceraikan Hae-in,
sangat berbeda dengan suasana makan malam di rumah sang besan yang begitu mewah. Apalagi suasana kini mulai tak nyaman karena perdebatan Hae-in dengan ibunya, karena ternyata mall milik Hae-in berdiri di atas tanah sang ibu. Di sana ibunya akan mengajukan gugatan pada anaknya sendiri. Di saat suasana tak kondusif lagi, Hae-in lalu berdiri karena merasa terus diancam oleh ibunya sendiri. Tapi kali ini dengan sikap beraninya Yunwo lalu bangun dan menyela pembicaraan sang mertua dan membela sang istri. Tapi di sana Hae-in bukannya merasa senang, ia malah merasa risih dan curiga mengenai sikap Yunwo yang semakin hari semakin mencurigakan karena perubahan sikap manisnya yang secara tiba-tiba. Shin pun lalu memperlihatkan kegilaan Bibi Bomja yang pergi ke pernikahan suami dan sekretarisnya yang berselingkuh. Tentu saja di mana ada Bibi Bomja disitulah kekacauan akan terjadi. Yunwo pun lalu menghampirinya dan di sana ia memberi nasihat pada Bibi Bomja agar bersikap baik. Karena dirinya masih dalam masa percobaan bebas dari penjara, dia pun lalu meminta bibi mertuanya ini untuk pulang karena sang ketua menunggunya. Saat ayahnya menghampirinya di kamar, Bibi Bomja pun bersikap seperti anak manja pada umumnya, di mana ia mengungkapkan rasa kesalnya pada sang ayah, karena dirinya dijebloskan ke penjara hanya karena dulu menjambak kekasih baru ayahnya sendiri. 잡은 인연은 천하의 죄인이고 아무것도 바라는 게 없대요. 뜻이라고요 그냥! Shin lalu memperlihatkan kedua orang tua Hae-in yang sedang berjalan-jalan di taman rumah mereka. Di sana ibunya melihat bintang jatuh dan di sana sang ayah pun teringat juga jika saat mengandung Hae-in istrinya ini juga bermimpi tentang bintang jatuh. Hal itu pun tiba-tiba membuat suasana berubah. Sang suami juga mengingatkan agar istrinya ini tak begitu keras pada anaknya sendiri. Ternyata ada masa lalu kelam yang terjadi antara Hae-in dan sang ibu, di mana ibunya mengatakan jika kematian anaknya yang bernama Suan tak akan pernah dilupakannya. Walaupun itu kecelakaan, namun hal itulah yang membuat sang ibu menderita setiap saat ketika mengingat hal tersebut. Sedangkan kini Yunwo sedang sibuk mencari informasi mengenai tumor otak. Ia ternyata meminta kepastian pada dokter saat itu berapa lama Hae-in ini bisa bertahan hidup. Namun dokter tidak bisa memastikan dan hanya mengatakan 3 bulan saja. Tapi kemungkinan lain juga bisa terjadi karena sebagian besar pasiennya mengalami keajaiban yaitu bisa sembuh secara tiba-tiba. Tapi pada dasarnya Yunwo ini memang berharap jika istrinya ini benar-benar cepat meninggal dunia dan tak bisa sembuh. Tak lama kemudian Hae-in pun datang dan melihat kamar Yunwo yang masih terbuka. Di sana ia pun lalu melihat Yunwo tertidur di meja kerja. Saat melihat laptopnya, Hae-in tersentuh karena Yunwo mencari informasi mengenai penyakitnya. Padahal nyatanya malah sebaliknya, tapi ternyata hal itu juga menguntungkan bagi Yunwo karena mengubah persepsi Hae-in padanya. Hae-in pasti mengira jika Yunwo memang sangat takut kehilangan dirinya, sehingga ia pun berusaha keras untuk mencari informasi lainnya mengenai penyakit itu. Hae-in lalu mengatakan jika dirinya akan berusaha mencari jalan keluar dan akan tetap bertahan hidup demi Yunwo. Singkat cerita, keesokan harinya, kini pertemuan para pebisnis elit yang diadakan oleh Herkina dimulai, di mana mereka akan mencari perusahaan untuk diajak bekerja sama dan berinvestasi. Hae-in tentu tak akan melewatkan hal itu. Ia turut hadir di acara tersebut dan di sana ia pun disapa oleh Yena pesaingnya. Ia terlihat mengejek Hae-in karena datang sendiri sedangkan tamu lainnya mengajak rekan atau pasangannya. Hae-in lalu mencoba untuk menghubungi Yunwo, namun ternyata Yunwo ada persidangan. Dia pun kembali diejek dengan rumor hubungannya dengan Yunwo yang dikatakan akan segera bercerai. Secara kebetulan juga di sana Hae-in lalu baru mengetahui jika pria di masa lalunya yang pernah dia tolak, kini menjadi orang penting yang bisa mengantarkan kesuksesan perusahaannya. Ya, pria itu bernama Yuen Song. Karena tak ingin melewatkan peluang emasnya, Hae-in pun lalu mencoba mendekati Yuen Song, dan secara langsung meminta bantuannya untuk mendekatkannya dengan investor Herkina. Saat pimpinan Herkina sedang berkenalan dengan para pembisnis lainnya, tiba-tiba Yunwo pun datang di waktu yang tepat. Di sana Yunwo mengatakan jika dirinya berusaha secepat kilat untuk memenangkan kasusnya di pengadilan agar bisa segera menemui Hae-in. belongs on a billboard or something. Nice to meet you. Mengetahui Yunwo adalah suami dari Hae-in, Yuen Song lalu menemui Yunwo dan mengatakan jika dirinya pernah menyukai Hae-in dan memiliki hubungan yang cukup dekat di masa lalu. Tapi Yunwo terlihat tak begitu mempedulikannya. Namun siapa sangka saat Yunwo tak sengaja melihat mereka berdua sedang mengobrol sembari tertawa bersama, Yunwo pun merasa cemburu. Keesokan harinya kini Bu Gris sedang membahas mengenai kedatangan investor Herkina ke Korea. Ia juga mengatakan jika orang kepercayaan Herkina adalah Yuen Song, teman sekampus Hae-in.
Di sana Bu Grace juga sangat menyesal kenapa dulunya ia tak berusaha keras untuk menjodohkan mereka berdua. Kini mereka pun meminta tolong pada Hain agar mengundang Yuan Song untuk makan bersama sembari membahas bisnis keluarga mereka pada Herkina. Hingga suatu hari keluarga Hong dan Yuan Song pun pergi ke sebuah daerah perbukitan milik Queen's Group untuk berburu, dan hasil buruan mereka akan menjadi penentu bagaimana keahlian mereka dalam berbisnis. Yunwo pun lalu pergi bersama Hain untuk mencari binatang, sedangkan di lain tempat Bu Grace sedang menelepon seseorang dan memberi informasi tempat babi hutan yaitu di daerah berbahaya pada orang tersebut. Sedangkan saat mereka terpisah kini Yunwo pun bertemu dengan Yuan Song, ia lalu memberitahu jika permainan berburu sudah memiliki wilayah masing-masing. Namun ternyata di sana Yuan Song melanggarnya dan saat Yuan Song melihat rusa ia pun mencoba untuk menargetkannya tapi dihalangi oleh Yunwo. Sedangkan di tempat lain Hain masuk ke daerah berbahaya dan menargetkan seekor burung namun ia gagal. Tiba-tiba saja ia mendengar suara babi hutan namun apesnya di saat seperti itu penyakitnya kambuh lagi. Entah halusinasi atau nyata Hain tak bisa membedakannya dan hanya terdiam. Tapi ternyata babi hutan itu nyata. Hain tiba-tiba lalu mengalami flashback mengingat masa lalunya, dan di saat bersamaan babi hutan itu menerjang. Untung saja Yunwo datang menyelamatkan Hain dari serangan babi hutan tersebut. Hain lalu membuka matanya, dia melihat Yunwo telah menyelamatkannya. Bak polisi India tak berselang lama Yuan Song pun datang, dengan cepat Yunwo pun langsung membawa Hain pergi dari tempat tersebut. Saat berjalan bersama kaki Hain tiba-tiba terkilir yang membuat keseimbangannya hilang serta tak bisa berjalan. Yunwo secara sigap lalu menggendong Hain yang membuat istrinya itu merasa tersentuh. Di satu sisi keluarga Hain terkejut melihat Yunwo yang menggendong Hain keluar dari tempat pemburuan itu. Mereka lalu berkumpul untuk melihat kondisi dari Hain sekaligus memuji Yunwo yang bisa menembak babi hutan, serta menyelamatkan Hain dari bahaya. Di sana Suchol sempat meremehkan Yunwo, tapi Hain memberitahu adiknya bahwa Yunwo sangat mahir dalam menembak karena dia pernah berada di divisi pasukan penjaga khusus saat wajib militer. Di sana Bibi Bomja pun memuji kekuatan lengan dari Yunwo, dan berkata bahwa Hain beruntung memiliki suami seperti Yunwo. Ketika Yunwo makan malam bersama keluarga Queens, dia mengungkapkan kecurigaannya tentang temuan pagar yang rusak di area terlarang yang merupakan jalur berburu ketua. Dia menduga bahwa seseorang sengaja memancingnya untuk mencelakai sang ketua. Sebagai tanggapan ketua pun akan menyelidiki sendiri masalah tersebut dengan memeriksa rekaman CCTV. Setelah menyelamatkan Hain, Bom Jun memberikan perhatiannya pada Yunwo selama makan malam. Seperti memberikan daging terbaik kepada Yunwo, Bom Jun juga mengetahui makanan kesukaan menantunya itu. Sesudah itu Pak Ketua memanggil tukang kebun untuk membawa anjingnya. Tukang kebun itu menceritakan bagaimana anjingnya bisa menyelamatkan putranya dari kebakaran rumah. Ketua terkesan dengan kepintaran dan kesetiaan anjing tersebut serta meminta menjual anjing itu padanya. Namun sang tukang kebun menolak karena sudah menganggap anjing tersebut sebagai bagian dari keluarganya. Ketua tampak tidak senang dengan penolakan tersebut dan Yuan Song melihat ekspresi wajah ketua yang tidak menyenangkan. Setelah makan Yuan Song pergi menemui bapak itu dan memberikan tawaran yang besar untuk membeli anjing tersebut. Akhirnya sang bapak setuju untuk menjual hewan peliharaannya dengan harga 100 juta won. Terlihat bahwa Yuan Song ingin menyenangkan sang ketua yang sangat menginginkan anjing itu. Di satu sisi Yunwo bertemu dengan Suchol untuk memberikan solusi terhadap permasalahan Suchol di kantornya mengingat Yunwo adalah penasihat hukum. Suchol menyadari maksud Yunwo yang takut tidur bersama dengan Hain. Suchol lalu menolak diskusi itu dan memerintahkan Yunwo untuk segera beristirahat ke kamarnya. Setelah itu Yunwo masuk ke kamar Hain dengan hati-hati agar tidak ketahuan istrinya. Namun ternyata Hain belum tidur. Yunwo merasa gugup saat Hain memintanya membuka kancing di belakang bajunya karena tangannya terkilir. Pikiran Hain mulai terganggu dengan sikap suaminya akhir-akhir ini. Mungkin gejala ini menunjukkan bahwa perasaan cinta Hain mulai bangkit kembali untuk Yunwo. Bahkan jantungnya berdebar saat melihat Yunwo setelah selesai mandi. Merasa kesal dengan pikiran anehnya tersebut ia pun memilih untuk tidur. Namun mereka tidak bisa tidur dengan alasan kasur yang begitu kecil dan tidak nyaman bagi mereka. Hain lalu mengingatkan bahwa ini bukan pertama kalinya mereka tidur bersama. Hain lalu flashback saat mereka masih pacaran ketika Hain mengunjungi kampung halaman Yunwo. Dia melihat banyak penghargaan yang diterima Yunwo yang dipajang di rumah orang tuanya. Yunwo kemudian meminta Hain untuk menginap di rumahnya karena sudah larut dan berbahaya untuk mengemudi di malam hari. Hain pun setuju sementara Yunwo akan tidur di kamar yang berbeda. Namun Yunwo kembali dengan mengetuk jendela kamar Hain dan mengajaknya untuk melihat bulan bersama.
Kemudian Hain memiliki ide yang lebih baik di mana ia mengundang Yunwo untuk tidur bersamanya di kamar. Yunwo dengan senang hati menerima undangan tersebut. Sesudah itu Hain bertanya kepada Yunwo apakah dia ingin berpelukan, membuat Yunwo merasa gugup dengan pertanyaan istrinya, namun ternyata Hain hanya bercanda dan mereka tetap menjaga jarak di kasur yang sama. Keesokan harinya Yuen Song melihat bapak tersebut mendekati anjing yang sudah dia beli. Sang bapak ingin mengembalikan uang yang telah diberikan Yuen Song. Dia merasa menyesal telah menjualnya terutama karena anjing tersebut sudah dianggap sebagai bagian dari keluarganya. Awalnya Yuen Song menolak, tapi kemudian dia menerima penawaran dari sang bapak. Namun Yuen Song malah ingin menembak anjing tersebut yang sangat mengejutkan sang bapak. Tiba-tiba Yunwo datang dan meminta Yuen Song untuk menghentikan tindakan gilanya. Yunwo akan menjadi saksi atas pengembalian uang tersebut dan meminta sang bapak untuk segera membawa anjing itu pergi. Yuen Song lalu berkata apakah dia diperbolehkan untuk membunuh anjing yang terlantar atau tersesat, lalu dia pun pergi meninggalkan Yunwo. Sesudah itu seluruh keluarga inti Queens berkumpul untuk melihat rekaman CCTV agar mengetahui siapa yang membobol pagar pembatas. Terlihat seseorang turun dari mobil tetapi hanya punggungnya yang terlihat. Ketua langsung mengetahui kalau orang tersebut adalah adiknya Bom Jun yang bernama Bom Sok sebagai orang yang bertanggung jawab. Ketua kemudian menyuruh butler untuk menyelidiki apakah Bom Sok berada di Korea dan dia terlihat marah lalu meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain sang bapak bertanya kepada istrinya apakah dia ingat kejadian 10 tahun yang lalu, di mana seorang anak dari panti asuhan Harapan Abadi mendapatkan beasiswa dari grup Queens, namun kemudian membunuh salah satu anjing mahal yang ada di sana. Pemilik anjing tersebut sangat marah kepada anak tersebut, namun anak itu lalu bertanya apakah ada perbedaan membunuh anjing mahal dengan menghabisi anjing terlantar. Menurut sang bapak kata-kata tersebut mirip dengan yang dikatakan Yuen Song sebelumnya. Malamnya Yuen Song memberitahu Hain jika bos Herkina akan menemuinya untuk membicarakan kerjasama, yang tentu saja menjadi berita gembira bagi Hain, namun kegembiraan Hain hanya bertahan sesaat. Saat ia membuka pesan di emailnya yang memberitahu bahwa tim medis yang dia minta bantuan ternyata memberikan kabar buruk bahwa mereka tidak dapat mengobati tumor Hain. Padahal Hain akan segera bergabung dengan klub 1 triliun dan banyak pakaian mahal yang dia simpan belum pernah digunakan. Namun dia menyadari bahwa dirinya akan meninggal. Selain itu juga lukisan-lukisan antik yang dia beli dengan harapan bisa dijual dengan harga tinggi beberapa tahun kemudian seakan menjadi sia-sia. Keesokan harinya di kantor, Hain semakin terpesona oleh Yunwo, bahkan dia bertanya kepada sekretarisnya apakah itu normal bagi seorang istri yang melihat suaminya membuat hatinya berdebar meskipun mereka sudah menikah selama 3 tahun. Hain menceritakan bahwa ada seorang temannya yang mengalami hal yang sama, bahkan dia merasa tertarik dengan bahu suaminya dan selalu ingin memeluknya karena terlihat seksi. Sekretarisnya menjawab bahwa temannya Hain mungkin sedang mengalami masalah kesehatan otak. Sekretarisnya menyarankan untuk memeriksanya dan tentu saja Hain merasa tersinggung dengan komentar sekretarisnya. Hain kemudian berkonsultasi dengan dokter tentang masalah hatinya yang selalu merasa simpati terhadap orang lain, meskipun sebelumnya dia tidak pernah memperhatikan perasaan orang lain. Pernah ada suatu kejadian di kantor mereka di mana dia marah saat melihat pegawainya menjual barang, namun kemudian sekretarisnya menjelaskan bahwa anak orang tersebut sedang dirawat di inkubator. Mendengar hal itu Hain merasa kasihan dan iba sehingga dia mengizinkannya. Hain juga pernah tiba-tiba menangis ketika mendengar bahwa salah satu karyawannya membutuhkan uang untuk berobat ibunya. Menurut Hain otaknya mungkin mengalami masalah sehingga dia selalu merasa simpati terhadap orang lain. Namun menurut dokter banyak orang yang sakit parah akan mengalami perubahan hati seperti yang dialami oleh Hain. Hain membantah pernyataan dokter bahwa kematian akan mengubah kehidupan seseorang, karena menurutnya dia sudah hampir mati beberapa kali namun selalu diselamatkan oleh keberuntungan. Sementara itu si ayah mertua Bom Jun bersama Yunwo mengunjungi kediaman adiknya si Bum Sok, untuk menanyakan alasan kedatangannya yang terlihat dalam rekaman CCTV. Bum Sok mengakui bahwa dia memang pergi ke sana untuk bertemu dengan ayahnya si ketua Hong, namun ia tak melakukan apapun seperti yang Bom Jun tuduhkan. Sepulang dari sana Bom Jun ingin menemui ayahnya, akan tetapi ayahnya sedang tidur sehingga ia pun bercerita kejadian yang tadi dengan pacar ayahnya tersebut. Di satu sisi Sunwa sedang bersama dengan Bu Grace. Sunwa ingin Grace memata-matai Yuen Song karena ia ingin mengetahui kepribadian pemuda tersebut. Namun di balik itu semua Bu Grace ternyata orang yang sangat licik. Ia mengajak Yuen Song untuk bekerja sama agar Hain lekas bercerai dengan Yunwo. Bu Grace juga membocorkan rahasia jika dirinya lah yang menjebolkan pagar pembatas.
Di tempat yang berbeda terlihat kakak Yunwo yang berniat ingin bertemu dengan Hain agar mereka tidak jadi bercerai. Namun saat tiba di kantor Hain mereka dihalangin oleh pihak resepsionis karena tidak sembarangan orang bisa bertemu dengan Hain. Ketika sudah bertemu dengan Hain mereka pun langsung menjelaskan tujuannya ke sana. Namun karena gugup mereka pun berbicara dengan tidak jelas. Tentu Hain yang sibuk dan terburu-buru langsung pergi untuk menemui bos Herkina. Namun setiba di lokasi ternyata cuma ada Yuen Song di sana. Yuen Song pun berkata jika bos Herkina tak bisa datang karena ada urusan penting. Padahal pertemuan ini adalah settingan Yuen Song semata agar bisa berbicara empat mata dengan Hain. Di sana Yuen Song menanyakan perihal Yunwo kepada Hain. Ia pun berkata jika Yunwo adalah pria yang baik dan setia menjaganya. Namun Yuen Song tak percaya dengan ucapan dari Hain dan mengatakan jika Hain terlihat menutupi sesuatu. Di tempat yang berbeda Yunwo terkejut ketika mendapat kabar jika kakaknya sudah bertemu dengan Hain. Yunwo yang cemas langsung bergegas pulang dan langsung menghubungi Hain, karena ia takut kakaknya akan berucap aneh-aneh perihal gugatan perceraiannya kepada Hain. 무서웠어. Yunwo pun menunggu hingga larut malam, lalu tak lama kemudian Yuen Song datang membawa Hain dalam keadaan mabuk berat. Tentu Yunwo cemburu karena Hain diantar oleh Yuen Song. Ia juga merasa cemas karena tak biasanya Hain mabuk seperti ini. 저희 둘만 알았어. Sesudah itu Yunwo pun berusaha untuk mengambil ponsel Hain untuk menghapus pesan itu. Tapi ia juga tetap fokus mendengar Hain mengoceh di mana Hain mengatakan jika dirinya akan berbuat apapun yang dia inginkan dan akan membunuh orang-orang yang mengkhianatinya. Yunwo pun cukup ketar-ketir mendengar kalimat itu. Saat menanyakan handphonenya Hain pun mengira kalau HP-nya tertinggal di mobil. 네, 오 기사님 출발하셨어요? 지금 어디예요? Tapi ternyata HP itu tertinggal di dalam sakunya. Dan saat Yunwo akan mengambilnya kini suasana canggung pun terjadi. Dan setelah pasutri ini bertahun-tahun lamanya menjaga jarak akhirnya mereka kissing juga. Mereka pun flashback saat berbulan madu di Jerman 3 tahun lalu, di mana mereka pergi ke sebuah istana yang memiliki arti bebas dari kecemasan. Diceritakan seorang pangeran yang sikapnya berubah sebelum dirinya wafat di mana ia meninggalkan istana dan hartanya. Hain lalu mengatakan jika seseorang seharusnya tetap menjadi dirinya sendiri walaupun dalam keadaan sekarat. Tapi ternyata hal itu terjadi pada Hain. Saat tahu dirinya sekarat ia berubah menjadi orang yang lebih berempati. Kini ia memiliki rencana membuat pusat bantuan untuk para karyawan yang memiliki keluarga sakit kanker. Setelah melihat salah satu karyawan yang menangis di toilet karena ibunya menderita kanker, namun karena sekretarisnya tak tahu penyakitnya, ia pun beralasan jika hal itu hanya kebutuhan perusahaan agar tak mengganggu pikiran karyawan jika bekerja. Setelah situasi canggung dan kiss tadi Yunwo selalu mengikuti Hain, mencari cara agar ia bisa menghapus pesan dari kakaknya, tapi siapa sangka ternyata Hain salah paham dengan sikap Yunwo. Ia pun lalu masuk ke kamar Hain ketika Hain sedang mandi. Ia lalu berusaha menebak kata sandi dari ponsel Hain dari tanggal lahir, tanggal pernikahan, tapi tak bisa juga dan ketika Yunwo mencoba dengan kode 1031 ternyata bisa terbuka. Dengan segera Yunwo pun menghapus pesannya dan di waktu yang tepat Hain lalu muncul. Dia pun lalu beralasan jika dirinya tak bisa tidur dan membuat Hain salah paham kembali dengan maksud Yunwo. 너 여기 앉을까? 누워. Faktanya di balik tanggal tadi ternyata menyimpan kisah sedih sekaligus bahagia untuk mereka di masa lalu, di mana tanggal itu adalah tanggal perkiraan kelahiran bayi mereka. Ternyata mereka dulu begitu bahagia menyambut kelahiran anak mereka dengan menyiapkan kamar bayi, tapi sayangnya mereka harus kehilangan bayi yang dinanti selama ini. Tak disangka mereka dulunya adalah pasangan yang bahagia, tapi karena kehilangan bayinya akhirnya menjadi salah satu penyebab hubungan mereka ini menjadi renggang, karena menyimpan luka masing-masing. Mungkin saja sikap Hain yang dingin serta kejam dikarenakan ia kehilangan orang-orang yang dia sayangi di masa lalu yaitu sang kakak dan bayi mereka. Belum lagi situasi keluarganya yang tak mengerti perasaannya sama sekali bahkan terkesan tak peduli, hingga ia harus membuat dirinya terlihat kuat di mata orang lain. Setelah Yunwo memberitahu jika mereka tak akan bercerai tentu saja membuat keluarganya sangat lega. Namun sang ibu tetap khawatir dengan hubungan mereka di mana ibunya pun teringat saat besannya menolak untuk foto bersama. Ia pun berusaha menjelaskan sikapnya juga di awal sama seperti ibu Hain yaitu tak menyetujui hubungan mereka.
Ibu Yunwo lalu meminta agar besannya ini bisa menerima pernikahan anak-anak mereka agar kehidupan pernikahan mereka bisa bahagia. Tapi ternyata respon Ibu Hain berbeda. Ia menganggap Yunwo lah yang beruntung menikahi putrinya karena sang putri memiliki banyak harta. Kembali ke masa sekarang, ketika di rumah Yunwo pun melihat Hain meminum jus jeruk sesuai saran Yuen Song semalam. Hal itu tentu membuatnya sedikit cemburu, dan entah kenapa Hain tiba-tiba saja mendekatinya. Yunwo pun mengira jika Hain akan memberikan morning kiss. Kemudian saat akan berangkat ke kantor, Hain pun turun dengan penampilannya yang membuat Yunwo terpesona. Tak hanya itu saja, Hain lalu kembali memuji penampilan Yunwo yang membuat Yunwo begitu senang hingga membuatnya bersenandung di kantor. Dari pujian menjadi perhatian, lalu ketika melihat Hain hampir terjatuh di eskalator, Yunwo pun refleks berteriak, dan lalu bersembunyi di toko sepatu. Ia pun berinisiatif untuk membelikan istrinya sepatu akibat insiden tadi. Saat akan memberikan sepatu itu pada Hain, ia pun mengatakan jika dirinya melihat diskon 50% dan sepatu itu merupakan stok terakhir. Tentu saja Hain mengatakan kenapa ia harus repot-repot membelikan sepatu untuk Hain, apalagi itu sepatu murah. Sedangkan Hain sendiri miliki banyak koleksi sepatu mahal, namun ada satu jawaban Yunwo yang membuat Hain tersentuh. 넘어질까봐 불안하기도 하고. Ketika Hain memakai sepatu itu tentu saja Yunwo sangat senang, namun ia juga melihat pemandangan yang tak mengenakan, di mana Yuen Song datang dan memberi perhatian lebih kepada Hain, serta rekan kerja Yunwo memanas-manasinya jika mereka terlihat sangat dekat. Saat menceritakan hal itu pada temannya tentu saja dia mengatakan kalau Yunwo cemburu, tapi dia tak mau mengakuinya. Sedangkan di tempat lain Hain dan Yuen Song pun akan bertemu dengan bos Herkina yaitu Pak Herman. Di sana Yuen Song lalu memberi saran bagaimana trik agar Hain berhasil menggait Herkina untuk bekerja sama dengan mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Herman. Sesudah itu sudutkan Herman dengan wanita yang bernama Sarah Lopez, seorang desainer Eropa yang merupakan selingkuhan dari Herman. Di sana Hain berkata jika Sarah akan bekerja sama dengannya dan membuka toko di Mall Queen, sehingga jika Herman tak mau ketahuan istrinya selingkuh dan masih ingin melihat anaknya, Herman harus mau menyetujui kerjasama yang ia inginkan. Hain pun berhasil menjadikan Sarah sebagai jaminan untuk menjalin ikatan bisnis dengan Herman, dan ia berterima kasih kepada Yuen Song yang telah membantunya dan merasa berhutang budi padanya. Yuen Song pun mengatakan akan menagih balasan hutang budi itu di kemudian hari. Saat pulang kerja, Yunwo dengan perhatian membeli satu kantong kue kacang untuk Hain. Di saat bersamaan Hain pun memberi kabar bahagia yang dimana Yunwo dengan senyum sumringah berspekulasi dan menebak jika Hain merubah surat wasiatnya dan memberikan asetnya pada Yunwo. Hain lalu meminta Yunwo untuk membuka berkas di amplop itu. Saat membukanya ternyata itu merupakan surat dari salah satu pusat kanker terbaik di Eropa yang berada di Jerman. Mereka mengirim makalah dan mengatakan bisa menyembuhkan Hain dengan tingkat keberhasilan di atas 50%. Mengetahui hal itu Yunwo pun frustasi karena dia tak bisa berpisah dengan istrinya. Dia pun berhayal jika ia akan kembali merasa tertekan dengan rutinitasnya yang seperti dahulu. Namun jika ia mengatakan niatnya untuk bercerai maka ia harus siap menerima akibatnya karena ia tahu jika istrinya sangatlah galak. Keesokan paginya Yunwo terkejut dengan kehadiran Yuen Song di rumahnya dan sudah berbincang dengan istrinya. Yunwo lalu menanyakan alasan keberadaan Yuen Song di akhir pekan seperti ini. Hain berkata mereka sedang membahas proyek bisnis bersama Herkina. Tentu Yunwo yang cemburu langsung ikut nimbrung dengan alasan ia adalah bagian dari tim hukum Queen's Group. Saat Hain ke dapur membuatkan kopi untuk Yunwo, mereka berdua saling memamerkan kehebatan masing-masing. Yunwo berkata jika istrinya selalu memperhatikannya, sedangkan Yuen Song berkata jika Hain terus meminta bantuannya karena ia dapat diandalkan. Yunwo yang makin cemburu lalu menghampiri Hain. Ia pun meminta Hain untuk memperlakukannya secara adil. Mendengar hal itu Hain pun bingung mendengar ucapan suaminya. Yunwo berkata jika ia pernah melihat Yuen Song memegang rambut Hain. Jadi selanjutnya ia harus memarahi siapapun pria yang memegang rambutnya kecuali tukang salon. Hain hanya terdiam dan pergi meninggalkan Yunwo sembari tersenyum yang menandakan jika ia berhasil membuat Yunwo cemburu. Makin lama Yunwo terlihat gelisah ketika melihat kedekatan istrinya dengan Yuen Song yang sangat asyik membahas bisnis mereka. Melihat Yunwo terus memperhatikan mereka dari luar, Yuen Song langsung menurunkan tirai rumah yang tentu membuat Yunwo makin termakan api cemburu. 왜? 나 필요하면 언제든 부르고. Sesudah itu Yunwo bertemu dengan temannya dan curhat jika keinginan cerai dengan tenang akan susah karena Hain memiliki peluang sembuh di atas 50%.
Temannya lalu memberi masukan jika kehadiran Yuan Song mungkin bisa jadi harapan baru bagi Yunwo untuk melepaskan diri dari Hain, dan ia bisa mendapatkan tunjangan dari Hain jika mereka bercerai. Namun Yunwo tidak setuju jika Yuan Song yang mendampingi Hain karena ia merasa Yuan Song bukanlah pria yang baik. Di satu sisi Suchol memperlihatkan tanahnya ingin mengajak Yuan Song bekerja sama dalam suatu bisnis, namun nampaknya Yuan Song masih dalam tahap mempertimbangkannya. Lalu di tempat berbeda Bugris memperlihatkan foto-foto Yuan Song yang bersama dengan orang-orang penting yang diincar banyak pebisnis. Bugris pun mengompori Nyonya Sonwa kalau mungkin saja Yuan Song tak begitu ingin dekat dengan Suchol karena Hain, di mana ini merupakan persaingan bisnis antara saudara. Ditambah Hain menargetkan penghasilan Mall Queen sebesar 1 triliun agar ia bisa memiliki Mall Queen secara utuh sesuai janji sang kakek. Dahi pun lalu menarik kesimpulan itu artinya Hain tak ingin jika Suchol juga berhasil menarik investor untuk bisnisnya. Bugris pun tak tinggal diam, ia terus mengompori mereka dengan mengatakan hal itu pasti disengaja oleh Hain. Dia pun mengatakan jika kalau Hain akan menghancurkan saudara-saudaranya. Lebih mengejutkan lagi ternyata Bugris bersekongkol dengan Yuan Song dan mantan petinggi di Queens Group yang baru-baru ini mengundurkan diri dari Queens untuk bekerja sama mengambil alih perusahaan. Karena sudah percaya dengan Bugris tentu saja Nyonya Sonwa lalu menuduh Hain dengan mengatakan kalau Hain ini sengaja membuat Yuan Song tak mau bekerja sama dengan Suchol. Ibunya juga mengatakan kalau Hain wanita yang egois dan mengungkit masa lalu mengenai kematian anaknya yang disebabkan oleh Hain. Di sini terlihat jika kondisi Hain sedang tidak baik-baik saja namun ibunya tak peduli. Melihat kondisi istrinya tentu Yunwo lalu sigap menjaga Hain dan meminta ibu mertuanya untuk mengizinkan Hain beristirahat dahulu karena ia sedang tak enak badan. Yunwo lalu meminta Hain untuk jujur pada keluarganya kalau dia sedang sakit, tapi Hain menolak. Ia tak mau orang tuanya khawatir apalagi mereka sudah kehilangan satu anak mereka di masa lalu. Dia tak ingin merepotkan keluarga dan tak ingin diperlakukan seperti orang sakit oleh Yunwo. Scene pun kembali memperlihatkan 3 orang yang bersekongkol untuk menghancurkan Queens. Mereka sedang menyusun rencana dengan permainan saham dan penggelapan dana. Mereka akan membuat Ketua Hong berurusan dengan kejaksaan. Dia akan menyuruh seorang di bagian keuangan untuk mencuri bagiannya sendiri alias korupsi dan memanipulasi pendanaan untuk diserahkan ke pihak kejaksaan. Mereka pun langsung mengeksekusi rencana mereka dengan memberi informasi pada para petinggi Queens. Mereka pun lalu segera membeli saham dan mereka bisa menjamin saham Queen jika kekurangan uang tunai. Di satu sisi di acara ulang tahunnya Bibi Bomja mempertemukan Ketua Hong dengan salah satu putranya yang bernama Bongsuk. Bongsuk berlutut dan meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah ia lakukan selama ini yang mengkhianati ayahnya dengan mengadukannya ke kejaksaan. Meskipun telah dibujuk oleh Bomja untuk memaafkan putranya, tapi ketua tetap enggan menerima maaf tersebut karena telah terlalu sakit hati dengan pengkhianatan tersebut. Singkat cerita kini di desa Yunwo sedang melaksanakan pemilu untuk pemilihan kepala desa yang baru. Kali ini saingan ayah Yunwo untuk menjadi kepala desa cukup berat. Selain karena masih muda, kampanye-kampanye yang diadakan cukup menarik perhatian para warga desa. Apalagi ternyata anaknya ikut campur menikmati makan gratis di kampanye itu. Kini sesi debat di depan warga pun dimulai. Saat giliran ayah Yunwo menyampaikan visi misi, para warga terlihat sedikit meremehkan dan malah menyerang masalah pribadi keluarga mereka. Di mana pesaingnya juga mengatakan jika menantunya yaitu Hain juga tak pernah datang ke desa semenjak menikah. Tapi tiba-tiba para warga lalu heboh melihat keluar jendela. Truk-truk datang bersamaan dengan mobil-mobil mewah yang ternyata itu adalah Hain. Warga di sana begitu heboh melihat menantu Sultan ayah Yunwo datang. Dan ternyata kakak Yunwo lah yang mengirim pesan pada Hain yang meminta dukungan untuk ayahnya dalam pemilihan kepala desa saat ini. Di sana Hain pun lalu memberikan para warga hadiah-hadiah mewah dan mentraktir warga desa untuk makan bersama dalam rangka ulang tahun sang ayah mertua dan sekaligus pemilu. Ibu Yunwo lalu menelepon anaknya. Ia memberitahu jika Hain ada di rumah saat ini, sedangkan Hain yang kini sedang ada di rumah mertuanya. Ia pun masuk ke dalam kamar Yunwo. Di sana ia melihat foto-foto Yunwo dan menemukan sebuah MP3 berwarna pink. Ia pun lalu duduk bersantai sembari mendengar musik yang ada di alat itu. Tak lama kemudian seorang anak laki-laki datang menanyakan siapakah Hain, kenapa ia bisa masuk ke rumahnya. Karena tak pernah bertemu mereka pun tak saling mengenal satu sama lain. Tapi setelah Hain memberitahu siapa dirinya, anak laki-laki itu pun memberi hormat pada bibinya, yang ternyata itu adalah anak dari nunanya Yunwo. Apalagi ayahnya berpesan untuk menghormati bibi Hain karena telah memberikan gedung pada orang tuanya. Keponakannya pun bertanya apakah dirinya bisa berkeliling dengan mobil mewah yang dimiliki oleh Hain. Ketika mengantarnya ke depan, penyakit Hain pun tiba-tiba kambuh lagi.
ia kembali mengalami halusinasi yang dimana tiba-tiba sudah tersesat di suatu tempat yang jauh dari rumah. Di satu sisi saat Yunwo yang baru tiba langsung menyapa para warga terlebih dahulu, dan Yunwo mendapat kabar dari kakaknya jika Haein tak ada di rumah. Ia pun khawatir dan bergegas mencari istrinya. Setelah berkeliling hingga malam hari akhirnya ia menemukan Haein dan terlihat Yunwo begitu khawatir. Saat ditanya Haein mengatakan jika dirinya hanya berjalan-jalan. Mendengar hal itu Yunwo sedikit kesal apalagi Haein lalu meminta agar Yunwo tak mencemaskannya. Tapi saat Yunwo pergi menjauh lampu pun menyala dan Haein mulai jujur jika penyakitnya itu kambuh lagi dan membuatnya tak sadar jika sudah pergi jauh dari rumah. Ia lalu mengatakan jika dia sangat takut. Di sanalah Yunwo lalu melihat kondisi Haein yang sebenarnya dan langsung memeluknya. 무서웠어. Lalu kita diajak flashback pada tahun 2006, di mana tahun itu pertama kali Yunwo pindah ke kota Seoul untuk menempuh pendidikan, serta di tahun yang sama terlihat Haein remaja yang ada di kelas sedang melakukan perpisahan karena akan sekolah di Amerika. Selama ini ia sering dikucilkan karena dianggap gadis yang sombong, dan digosipkan Haein pernah mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa setelah kematian kakaknya. Saat Haein akan pergi dari sekolah, ia tak sengaja terjatuh yang membuat lututnya terluka. Saat itulah mereka ternyata bertemu untuk pertama kalinya dan Yunwo menolong Haein dengan memberi plester untuk mengobati luka di lututnya Haein. Haein nampak menangis akan perhatian dari Yunwo, namun karena gengsi Haein pun dengan ketus beranjak pergi meninggalkannya. Di sana Yunwo melihat MP3 milik Haein terjatuh dan ternyata MP3 pink itu masih disimpan rapi hingga saat ini, tapi entahlah Haein sadar atau tidak kalau itu adalah miliknya. Di perjalanan pulang hujan pun turun sangat deras hingga membuat mereka pun berteduh. Di sana mereka lalu mengobrol membahas alasan Haein datang ke sana yaitu membantu kesuksesan ayah mertuanya dalam pemilihan kepala desa. Tak lama kemudian mereka mendengar suara mertua dan kakak-kakaknya yang mencari Haein. Melihat itu Haein sangatlah tersentuh karena keluarga suaminya begitu khawatir padanya. Sesampainya di rumah Haein lalu meminta hair dryer untuk mengeringkan rambut. Karena alatnya sedikit error jadi Yunwo pun membantu Haein, dan karena kejadian ini sangatlah jarang lagi-lagi suasana pun menjadi canggung. Sedangkan di satu sisi ibu Haein dan Suchol pun melihat video Haein di desa suaminya. Video itu diunggah oleh salah satu warga desa yang menjadi viral. Mereka melihat Haein yang begitu lahap memakan makanan yang ditawarkan oleh para ibu-ibu desa di sana. Dan terlihat jika Haein senang dan nyaman dengan sikap mereka. Saat melihat kedekatan Haein dan ibu mertuanya terlihat Nyonya Sonwa sedikit iri, karena saat ia ulang tahun pun Haein tak pernah memberikannya hadiah kejutan atau mendapatkan senyum lebar dari Haein. Sesudah itu keluarga Yunwo pun melakukan rapat rahasia untuk membahas mengenai perceraian anak mereka. Ibunya menyuruh suami dan anak-anaknya ini agar tak pernah membahas lagi mengenai perceraian. Lalu ibunya pun bertanya apakah mereka menceritakan masalah ini ke orang lain, dan semua menjawab tidak kecuali sang ayah. Ternyata ayah Yunwo menceritakan hal tersebut kepada temannya saat minum bersama, katanya agar mendapat saran dan solusi. Tapi siapa sangka temannya ini malah menceritakan kembali ke ibunya yang amnesia. Di sana sang ayah berkata jika pernikahan anak dan menantunya baik-baik saja, bahkan menantunya rela datang jauh-jauh dari kota untuk mendukungnya berkampanye. Sedangkan di kamar Yunwo sedang mengobati luka Haein dan seketika suasana manis pun tercipta. Namun ketika melihat telapak tangannya Haein mengatakan jika katanya itu adalah garis hidup dan miliknya sangatlah pendek. Hal itu pun membuatnya tidak senang karena dirinya memang sakit parah serta umurnya pun menjadi pendek. Yunwo lalu meyakinkan Haein jika ia tak boleh percaya dengan hal-hal seperti itu. Tuhan ada di sisimu dan pasti akan ada keajaiban untuk kesembuhannya. Yunwo terus meyakinkan Haein jika dia akan sembuh setelah berobat ke luar negeri. Dengan canggung Haein lalu menawarkan Yunwo untuk ikut bersamanya dan tentu saja Yunwo pun setuju. Seketika suasana manis pun tercipta lagi dan akan kissing tapi Yunwo justru langsung pergi meninggalkan Haein. Pasutri ini memang memiliki gengsi satu sama lain untuk mengakui perasaannya. Nyatanya mereka masih sama-sama saling mencintai tapi tembok kegengsian membatasi mereka berdua. Yunwo pun lalu memutuskan untuk pergi ke toko kakaknya dan minum bersama di sana. Kakaknya pun kembali membujuk Yunwo untuk kembali menemui Haein, namun Yunwo menolak karena jika dekat Haein ia berpikir dirinya akan berbuat sesuatu hal yang di luar kendalinya. Sedangkan di rumah Haein mencoba untuk menghubungi Yunwo, tapi Yunwo meminta Haein untuk tidur terlebih dahulu, dan saat mencoba tidur Haein pun kesal mengingat Yunwo yang kabur tadi.
Hain pun memutuskan untuk mencari Yunwo. Ia kemudian melihat Yunwo sedang minum dan lalu mendengar jika Yunwo akan kembali setelah Hain tidur. Tapi alasan sebenarnya adalah Yunwo takut berbuat kesalahan alias melakukan hal yang romantis pada Hain. Apalagi kini ia sedang mabuk. Ia meyakinkan dirinya kalau ia harus tetap berusaha bersikap seperti awal saat ia berniat berpisah dari Hain. Ia tak boleh menyukai Hain dan terus membencinya serta muak padanya. Namun ternyata semua itu tak bisa dia lakukan karena Yunwo nyatanya memang masih cinta. Tapi gengsi dan tak jujur dengan hati masing-masing pada akhirnya membuat hati mereka pun sama-sama terluka dan salah paham. Sesudah itu kita pun diajak flashback ke 2 tahun yang lalu pasca Hain keguguran. Di sana memperlihatkan penyebab hubungan mereka yang kini renggang. Yunwo melihat kamar bayi mereka dibongkar dan dikosongkan atas perintah Hain. Ketika Yunwo menanyakan alasannya, ternyata jawabannya adalah karena Hain kesal jika melihat kamar itu dan sudah tidak memerlukannya lagi, sehingga kamar itu pun kini menjadi kamar tidur untuk Yunwo. Jika dipikir-pikir mungkin maksud Hain kesal pada dirinya sendiri, karena kehilangan bayi mereka dan tak sanggup melihatnya karena pasti sebagai seorang ibu ia sangat kehilangan dan hancur, tapi ia tak bisa menyampaikannya dengan benar sehingga terjadilah kesalahpahaman, dan mungkin saja di sanalah awal mula Yunwo membenci istrinya dan awal mula mereka pisah kamar sampai sekarang. Andai saja mereka memiliki komunikasi yang baik pernikahan mereka pasti tak akan sedingin ini. Keesokan harinya ketika kembali ke rumahnya, Yunwo menerima sikap Hain yang sinis lagi karena kejadian semalam. Dan saat akan pulang ke Seoul, ibu teman ayahnya lalu tiba-tiba menyapa mereka dan membahas mengenai perceraian. Tapi untungnya hal itu bisa dialihkan oleh ayah Yunwo dengan mengatakan nenek itu stresnya sedang kumat, jadi Hain pun tak terlalu mempedulikannya. Ketika ia akan menaiki mobil dan berpamitan pada ibu mertuanya, di sana ibu Yunwo memberikannya hasil kebun dan meminta Hain untuk menjaga kesehatannya, yang mungkin saja di sana Hain berpikir jika mertuanya lebih perhatian dibanding dengan ibunya sendiri. Sedangkan kini ayah Yunwo pun merasa bersalah atas kejadian tadi, tapi Nunah Yunwo mengatakan jika bisa saja mereka sedang bertengkar karena saat akan naik ke mobil mereka tak bicara dan bertatapan sekalipun. Kakaknya pun lalu mengatakan jika semalam Yunwo tak tidur di rumah. Nunahnya pun bingung dengan perubahan sikap mereka padahal dulu mereka begitu saling menyukai satu sama lain. Dan flashback pun muncul di masa Hain dan Yunwo berpacaran. 4 tahun lalu Nunahnya Yunwo mengira jika Hain dari keluarga orang miskin. Ia pun memberikan Hain amplop yang berisikan uang dan meminta Hain untuk menjauhi adiknya. Kemudian tak lama Yunwo pun datang, tentu dia begitu membela pacarnya. Nunahnya lalu bertanya kenapa tipe idealnya berubah. Dulu dia ingin punya pacar yang lembut tapi malah pacaran dengan wanita yang pemarah. Yunwo lalu menegaskan jika itu kriteria masa lalu, namun yang pasti wanita yang dicintainya saat ini adalah Hong Hain. Kini sesampainya di rumah Hain menjelaskan jika dia tak menunggu Yunwo semalam, dan ia tak bisa tidur karena suara anjing yang ribut. Dari sini saja mereka sudah jelas membohongi perasaan mereka masing-masing. Kemudian Hain sadar bahu Yunwo di sana basah karena memayunginya. Dengan ketus ia kemudian meminta Yunwo memegang payungnya dengan benar. Nah dari cara menyampaikannya saja ketus jadi Yunwo pun mengira kalau ia salah dan dimarahi lagi. Ditambah orang ketiga selalu saja muncul tiba-tiba di antara mereka. Ternyata Yuen Song yang menyebalkan ini sengaja menginap dan tinggal untuk sementara di rumah mereka atas permintaan ibu Hain. Ini merupakan strategi Yuen Song yang mendapat info dari Bugris jika pernikahan Hain dan Yunwo sangat buruk. Yuen Song bermaksud buruk dengan memperkeruh hubungan mereka dan membuat Yunwo terusir dari rumah. Ia yakin bahwa Yunwo akan menghalangi rencananya terutama karena ia sangat dipercaya oleh ketua Hong. Lebih menyebalkan lagi Yuen Song berbohong dengan sengaja memicu kemarahan Hain terhadap Yunwo. Dengan mengatakan bahwa Yunwo tidak keberatan jika ia tinggal di rumah mereka. Padahal sebagai suami yang baik ia seharusnya melarang kehadiran pria lain di rumah mereka. Ucapan Yuen Song membuat Hain semakin kesal dengan Yunwo. Padahal di satu sisi Yunwo makin cemas dengan kehadiran Yuen Song ke rumah mereka. Terutama melihat kedekatan hubungan antara mertuanya dengan Yuen Song. Sesudah itu Suchol pun mengajak Yuen Song berkeliling rumah dan ibunya mengajak makan bersama. Tapi Hain mengatakan jika dirinya ingin istirahat saja. Namun ibunya lantas menyindir kalau Hain terlihat begitu lahap dan nyaman makan di rumah mertuanya dalam video viral yang mereka tonton. Tentu Hain lalu bingung dan bertanya apakah ibunya kesal karena ia berkunjung ke rumah mertuanya dan makan dengan senyuman yang bahagia. Nyonya Sonwa lalu mengatakan jika dirinya tak kesal sama sekali, hanya saja ia sangat jarang melihat sikap Hain yang seperti itu. Hain juga merasa jika ibunya jarang tersenyum padanya dan meminta ibunya untuk makan saja tanpa kehadiran Hain.
Suchol lalu meminta maaf atas situasi tersebut dan menjelaskan pada Yuen Song jika Hain memang memiliki temperamen yang buruk. Ia juga berkata jika hubungan keluarganya sangat kacau, bahkan ibunya pergi ke Peramal untuk membeli jimat supaya bisa menaklukkan Hain dan mereka lebih sukses melebarkan bisnis melebihi Hain. Yuen Song tersenyum melihat hal ini sementara Suchol mengatakan jika ia sebenarnya tidak percaya pada tahayul tersebut. Di satu sisi Hain kembali berkonsultasi dengan dokter dan ia akan menjalani terapi sel, di mana sel imun akan diekstrak dari darahnya guna menghilangkan sel tumor. Meskipun pengobatan ini belum terbukti efektif bagi penderita tumor otak, dokter menyarankan agar Hain tidak terlalu berharap untuk sembuh total. Namun Hain tetap yakin bahwa ia bisa sembuh total meskipun harus mencari pengobatan hingga ke seluruh dunia. Singkat cerita, di kantor Ketua Hong, Suchol sedang membahas mengenai rencananya untuk membangun sebuah resort. Saat mengetahui biayanya yang sangat besar, kakeknya pun menyuruh Suchol untuk membangun dengan uangnya sendiri. Tapi Suchol menjelaskan jika mereka hanya memberi tempat saja dan Yuen Song siap untuk berinvestasi. Tak hanya itu, Suchol lalu memuji sikap Yuen Song yang baik padanya dan mereka pun menjadi akrab. Ketika ayah dan kakeknya menyetujui hal itu, Yunwo tiba-tiba mengatakan kalau mereka harus melakukan uji lokasi agar menghindari resiko yang merugikan perusahaan. Karena niat manusia bisa saja berubah-ubah jadi sangat beresiko jika memulai bisnis dengan dana yang besar. Ayah dan kakeknya pun sangat menyetujui pendapat Yunwo tersebut. Seusai rapat, Yunwo pun lalu menerima telepon dari ajusi penjaga villa yang memberi informasi mengenai kamera dashboard yang diminta Yunwo. Setelah mendapatkannya, Yunwo lalu meminta seorang forensik digital untuk memulihkan data penting yang telah sengaja dihapus. Shin pun lalu memperlihatkan Nyonya Sulhi yang berdiskusi mengenai menu makanan yang akan diberikan pada Ketua Hong bersama para dokter dan chefnya. Tak lama kemudian Bomja datang dan mengatakan kalau dia mencurigai Nyonya Sulhi karena semua makanan dan bumbu disiapkan olehnya. Nyonya Sulhi pun menyuruh mereka semua keluar. Awalnya mereka khawatir kalau nanti Bomja lagi-lagi menjambak dan memukul Nyonya Sulhi. Tapi kali ini mereka salah, nyatanya Nyonya Sulhi justru merusak CCTV dan menghantam Bomja. Nyonya Sulhi dengan sengaja menghancurkan CCTV agar tak ada bukti. Saat mengadu kepada sang ayah, tentu saja ayahnya tak mempercayainya walaupun Nyonya Sulhi juga berkata jujur, namun tetap saja ayahnya tak percaya padanya. Tapi Bomja tak tinggal diam, dia pun mencari detektif swasta untuk mencari tahu semua tentang Nyonya Sulhi. Setelah 20 tahun dirinya tak peduli dengan Nyonya Sulhi dan menganggapnya selingkuhan biasa, kini Bomja mulai curiga setelah ia mendapat perlakuan seperti tadi dari Nyonya Sulhi. Di satu sisi Hain pun lalu menerima panggilan dari Yuen Song kalau tim Herkina akan segera datang. Saat keluar dari ruangannya, penyakit Hain pun kambuh lagi. Dan di sana Yuen Song lalu datang menenangkannya, namun ketika di lift lagi-lagi Yunwo harus terbakar api cemburu melihat kedekatan di antara mereka. Di sini Yuen Song sadar jika Hain sedang tidak baik-baik saja, sehingga ia pun menanyakan kesehatan Hain pada Bu Gris yang sepengetahuannya Hain belakangan ini sudah tak pernah memeriksa kesehatan bersama-sama keluarganya. Yuen Song lalu meminta Bu Gris mencari tahu ada apa di balik itu semua. Di rumah sakit, dokter menyarankan Hain untuk menunda kepergiannya ke Jerman karena kondisinya yang memburuk sehingga perlu tindakan khusus. Jadi jika Hain pergi sekarang maka pihak kedokteran di Jerman tak akan bisa melakukan apa-apa karena kondisinya yang tak memungkinkan. Tapi bukan Hong Hain namanya jika tidak keras kepala, dia pun memutuskan untuk tetap pergi ke Jerman. Saat keluar di sana ternyata ada Bibi Bomja dan mengetahui kalau keponakannya ini menderita tumor otak. Bibi Bomja lalu berusaha menguatkan Hain. Ia mengatakan jika temannya juga menderita tumor otak dan masih sehat setelah 5 tahun lalu melakukan operasi. Hain lalu meminta tolong pada Bibi Bomja agar tak memberitahu siapapun mengenai penyakitnya dan yang hanya mengetahui penyakitnya adalah Yunwo. Dia juga mengatakan kalau dirinya akan pergi ke Jerman untuk berobat. Awalnya Bibi Bomja berusaha untuk biasa saja, tapi ternyata dia tidak bisa menyembunyikan perasaan sedihnya setelah mengetahui itu. Dia pun lalu menghubungi temannya yang bernama Myong dan menanyakan temannya yang menderita tumor otak itu, yang ternyata setelah ditelusuri temannya itu sudah meninggal dunia. Kini Ketua Hong, Bu Gris dan Yuen Song sedang melihat barang-barang antik. Saat itulah Yuen Song lalu mengingat kembali ketika ia masih di panti asuhan dan bertemu dengan Ketua Hong yang menceritakan tokoh favoritnya yaitu Napoleon. Hain pun lalu bersiap untuk berangkat. Bibi Bomja menawarkan diri untuk menemani Hain, namun Hain menolak. Di sana sangat terlihat jelas jika Bibi Bomja sangat khawatir pada keponakannya. Kemudian saat pulang Yunwo pun melihat Bibi Bomja yang menunggunya. Di sana Bibi Bomja bertanya kenapa Yunwo membiarkan Hain pergi sendirian.
Untuk mengalihkan pikirannya yang sebenarnya mengkhawatirkan Haein, Yunwo pun pergi nongkrong bersama temannya, dan saat temannya pergi menerima telepon dari istrinya, Yunwo lalu membuka video wawancara Haein. Awalnya biasa saja, namun saat Haein mengatakan apa yang paling diinginkannya setelah impiannya semua tercapai, Haein mengatakan ia ingin istirahat dan ingin berpergian dengan suaminya. Ia ingin jalan-jalan, minum teh bersama dan bertukar kabar setiap hari. Mendengar itu Yunwo pun terharu dan bersedih. Hingga keesokan harinya ia memutuskan untuk menyusul Haein ke Jerman, sedangkan di Jerman Haein menerima pengobatan dan mendapat informasi dari dokter jika mereka belum bisa melakukan terapi karena kondisi Haein yang memburuk. Haein pun harus menunggu kondisinya menjadi lebih baik lagi. Kini ia pun berjalan-jalan ke tempat yang pernah ia datangi bersama Yunwo untuk menghilangkan penatnya. Ketika ia melepas sepatunya, tiba-tiba ia mendengar suara Yunwo memanggilnya. Dia pun mengira itu adalah halusinasi, tapi ternyata tidak. Yunwo menjelaskan kenapa dia bisa mengetahui lokasi Haein saat ini, di mana tempat itu adalah tempat bulan madu favorit Haein, karena Haein memutuskan pergi dari rumah sakit setelah pengobatannya ditunda sehingga Yunwo pun teringat akan tempat itu. Haein lalu mengatakan jika ia tak suka lagi tempat ini karena tempat tanpa kecemasan itu semuanya bohong. Yunwo lalu menjawab dan mengatakan kalau Haein lah yang berbohong. Di sana Yunwo lalu mengutarakan rasa kesal yang dia simpan selama ini, di mana Haein melanggar janjinya kalau ia tak akan pernah membuat Yunwo menangis. Tapi nyatanya selama pernikahan Yunwo sering menangis ketika sendiri. Yunwo lalu mengatakan jika dirinya ingin selalu berada di sisi Haein, dan Haein bertanya apakah ia pernah melarangnya. Karena faktanya Haein sangat ingin selalu berada di sisi Yunwo selamanya. Setelah jujur satu sama lain dengan perasaan masing-masing, kini mereka pun saling paham dan mengobati luka mereka secara perlahan-lahan. 슬픔이 들어올 수 없는 곳이라도. Sesudah itu kita diperlihatkan kepedulian Yunwo dengan Haein. Ia pun teringat saat Haein mengatakan garis tangannya yang begitu pendek. Yunwo yang ingin istrinya panjang umur lalu mengambil pulpen dan menggambar garis yang lebih panjang di tangannya Haein. Singkat cerita memperlihatkan rekaman kamera dashboard yang berhasil dipulihkan. Di sana terlihat jelas kalau ternyata Dahi adalah orang yang menyebarkan makanan dan memancing babi hutan itu. Nampak jelas kalau ternyata Bugris, Yuensong dan Dahi ini adalah satu komplotan. Mengetahui Haein dan Yunwo tak ada di rumah, mereka kini memiliki kesempatan untuk mencari kesalahan Yunwo agar ia diusir dari rumah. Yuensong lalu membuka laci meja kerja Yunwo dan menemukan sebuah brankas milik Yunwo. Sedangkan di tempat lain Bugris ternyata meminta sekretaris Yunwo untuk menelepon sekretaris Na untuk menanyakan tujuan Yunwo dan Haein pergi ke Jerman. Di satu sisi kini di Jerman pasutri ini sedang mencoba memperbaiki hubungan mereka yang selama ini renggang, dan kali ini mereka mulai jujur dengan perasaan mereka masing-masing. Yunwo pun lalu membuatkan Haein pop mie karena katanya ia ingin memakan itu sebelum dirinya meninggal. Terlihat jika Haein begitu putus asa karena pengobatannya yang tak bisa dilanjutkan. Ia pun lalu mengajukan permintaan kepada Yunwo jika saja dirinya meninggal nanti ia meminta agar tak mengadakan upacara peringatan kematian, karena ia tak suka makanannya dan meminta Yunwo untuk menuntut orang-orang yang membencinya jika mereka menjelek-jelekkan Haein di pemakaman. Ia lalu merasa tak akan ada yang berduka atau bersedih di pemakamannya kecuali Yunwo, tapi dirinya juga tak ingin jika Yunwo terlalu sedih berlama-lama. Ia kemudian membahas kembali mengenai wasiat, di mana Yunwo tak akan mewarisi apapun yang ditandatangani oleh Haein sebelum menikah, karena ibu Haein tidak merestui hubungan mereka saat itu, jadi mau tidak mau Haein harus menandatanganinya secara terpaksa agar ia bisa menikah. Tapi di sana Haein mengatakan kalau ia akan merevisi surat wasiatnya secepat mungkin. Mendengar itu Yunwo pun terdiam. Mungkin rencana awalnya untuk bercerai dan mendapat warisan berjalan lancar, namun tentu saja itu tak sesuai dengan kata hatinya yang sejujurnya mencintai Haein dan tak mau kehilangan istrinya. Sedangkan kini di kamar Yunwo, Yuensong menemukan kartu nama tempat Yunwo memulihkan memori dashboard. Di sana Dahi juga menceritakan tentang pertemuannya dengan Suchol sebelum menikah, di mana Suchol mengatakan jika dia sangat tidak suka dengan wanita yang lebih tua darinya. Namun faktanya Dahi memiliki usia 5 tahun lebih tua dari Suchol dan hal itu sama sekali tak diketahui oleh siapapun. Ternyata mereka memang sudah merancang rencana yang matang untuk bisa masuk ke keluarga Hong. Kini di hotel lagi-lagi pasutri ini berada di situasi canggung karena tak tahu harus berbuat apa. Haein pun lalu memutuskan untuk masuk ke kamar dan mengatakan jika Yunwo bisa memilih ingin tidur di mana saja sesuai kata hatinya. Mendengar itu Yunwo langsung gas minta izin dengan istrinya untuk tidur bersama, dan jawabannya, 아니, 오늘부터
Dan untuk memecah keheningan Hain pun lalu membahas mengenai Yena, saingannya yaitu pemilik Mall Royal yang baru-baru ini katanya mengalami kecelakaan dan suaminya datang ke rumah sakit membawa pengacara. Katanya suami Yena ini berjaga-jaga jika saja terjadi apa-apa pada istrinya, sang istri bisa merubah wasiatnya dengan memberikan hartanya pada si suami. Mendengar itu Yunwo kembali terdiam tapi Hain sangat bersyukur karena dirinya memiliki suami yang berbeda. Ia pun kembali mengingat ketika Yunwo sangat khawatir padanya saat mengetahui Hain sakit. Sekarang Yunwo benar-benar menyadari jika dirinya masih sangat mencintai Hain. Ia pun berdoa agar Hain diberikan kesembuhan. Lalu Hain menerima email dari dokter jika dirinya akan mendapat pengobatan secepatnya walaupun dokter tak menjamin kesembuhannya. Dan ternyata semua itu juga berkat Yunwo yang berhasil bernegosiasi dengan sang dokter agar dia bisa mengupayakan cara lain untuk kesembuhan istrinya. Scene singkat lalu memperlihatkan Yuen Song yang mendatangi tempat memperbaiki memori itu, dan benar saja rekaman itu diberikan padanya sehingga Bugris pun memperingati Dahi agar rencana mereka tak ketahuan oleh keluarga Hong. Kini giliran Bugris beraksi kembali, dia mengompori Nyonya Sonhwa dengan mengatakan kalau Yunwo sengaja ingin menggagalkan proyek resort Suchol bersama Yuen Song, sedangkan Suchol masih saja merengek pada kakeknya agar ia lekas menyetujui resort itu, dan saat melihat sikap suaminya Dahi pun teringat akan masa lalu. Ternyata Dahi dan Yuen Song tinggal di panti asuhan yang sama. Di sana ia melihat Suchol menangis karena diganggu oleh Yuen Song kecil. Ia pun menghampiri Suchol dan menanyakan apakah dirinya adalah satu-satunya anak laki-laki dari keluarga Hong dan mengajak menikah. Kembali di masa sekarang terlihat mereka pun akan makan bersama. Di sana Bibi Bomja lalu mengatakan jika Suchol dan anaknya terlihat tak mirip, sehingga kakeknya pun menanyakan apakah mereka sudah melakukan tes DNA. Bugris pun mengatakan jika DNA mereka sangat cocok, terlihat dari ekspresi Dahi dan Bugris yang mencurigakan. Tapi di sana Suchol begitu membela istrinya karena memang Suchol ini terlihat family man, dia selalu marah jika orang lain menjelekkan anak dan istrinya dibanding orang tuanya sendiri. Suchol pun lalu meminta maaf pada istrinya karena dirinya yang lemah sehingga orang lain meremehkan Dahi. Ketika Suchol meminta maaf di saat itulah ekspresi Dahi terlihat tersentuh. Scene pun lalu memperlihatkan kembali suasana desa Yunwo yang kini viral karena Hain, restoran, kuliner, peliharaannya, apapun yang dikunjungi oleh Hain menjadi perbincangan dan banyak wisatawan yang berkunjung ke sana, yang menjadikan desa itu menjadi objek wisata baru serta meningkatkan perekonomian warganya. Lalu kita kembali ke Jerman, kini pasutri ini sedang jalan-jalan menikmati suasana Jerman. Ketika sedang menunggu kereta seorang wanita terlihat tertarik dengan Yunwo dan Hain yang mengetahui itu pun menunjukkan rasa cemburunya. Dia pun membahas kembali mengenai seorang putri kepala sekolah yang menyukai Yunwo dan membahas mengenai cinta pertamanya. Hain juga memberi kode dengan mengatakan hal yang membuatnya jatuh cinta yaitu seorang pria yang ada di dalam bus. Ia bahagia melihatnya dari jauh dan tak bisa berhenti memikirkannya serta rela putar balik hanya untuk melihat pria itu sekali lagi. Dan itulah cinta pertama Hain namun Yunwo tidak peka dengan kode tersebut. Kini di kediaman keluarga Hong sedang melakukan perbaikan CCTV rumah mereka dengan arahan Bugris. Tapi siapa sangka hal itu ternyata alasan untuk membuka berangkas milik Yunwo dan dia pun menemukan surat gugatan cerai itu. Kembali lagi ke Jerman, di mana pasangan pasutri ini sedang menikmati waktu romantis mereka dengan berjalan-jalan bersama. Hingga mereka menemukan sesuatu yang unik yaitu tanaman semanggi yang dipercaya membawa keberuntungan. Jika seseorang menemukan semanggi berhelai 4 maka ia akan beruntung selama setahun penuh. Awalnya Hain tak percaya akan hal itu namun kali ini ia pun mencoba dengan membelinya sebagai keberuntungan. Singkatnya mereka pun kini sudah berada di rumah sakit dan Hain bersiap untuk melakukan pengobatan. Tapi di tengah perjalanan perhatian Hain tiba-tiba teralihkan ketika melihat anak laki-laki berlari dan ia pun lalu mengikuti anak tersebut. Yunwo sadar jika Hain pergi terlalu lama sehingga ia pun menyusulnya tapi ternyata perawat itu mengatakan Hain menghilang. Ketika dia melihat keramaian karena kecelakaan lalu lintas Yunwo pun takut jika itu adalah Hain. Tapi tiba-tiba Hain ada di belakangnya. Hain lalu menceritakan jika dirinya tak ingat apa-apa lagi, kecuali tadi ia sekilas melihat kakaknya yang sudah meninggal. Dan sekarang kita tahu kenapa ibu Hain bersikap tak baik padanya. Saat mereka masih kecil kakaknya yaitu Suan menolong Hain yang tenggelam, tapi sayangnya Suan meninggal dunia karena aksinya tersebut, dan dari sanalah awal mula ibunya bersikap dingin pada Hain. Ia masih merasa bersalah sampai saat ini karena kakaknya yang mengorbankan nyawa untuknya. Ia percaya mungkin saja sang kakak datang untuk menjemput Hain, tapi Yunwo meyakinkan Hain kalau itu semua adalah halusinasi saja dan Hain pasti akan sembuh.
Kini Yunwo pun mencoba menghubungi orang yang memulihkan data kamera dashboard itu, tapi tak bisa karena ternyata orang itu tiba-tiba sudah menutup tokonya. Sedangkan di satu sisi Ketua Hong begitu senang dibelikan lukisan Napoleon oleh Yuan Song dan memajangnya di ruang pribadinya. Bugris dan Yun Song lalu mengompori Ketua Hong mengenai bisnis resort yang akan dilakukan Suchol. Tak lama kemudian Ketua Hong mendapat kabar jika manajer keuangan Queen's Group melakukan penggelapan dana. Tentu ini adalah salah satu rencana dari Yuan Song dan Bugris yang berhasil membuat Ketua Hong akan berurusan dengan hukum. Ia pun lalu curhat kepada istrinya, saat menceritakan masalahnya pada Nyonya Sulhi di sana ia berakting seakan terkejut ada penyadap suara. Kini semua rumah lalu diperiksa untuk mengetahui seberapa banyak ada alat penyadap di sana, dan lebih parahnya lagi ternyata alat penyadap itu terhubung ke ruang kerja Yunwo. Mereka pun berhasil memfitnah Yunwo dan kemungkinan semua alat itu dipasang ketika Bugris beralasan memperbaiki CCTV di rumah itu, dan lukisan itu ternyata juga memiliki kamera pengawas yang dipasang langsung oleh Yuan Song. Nyonya Sonwa lalu menghubungi Hain dan menceritakan masalah yang sedang terjadi, tapi Hain percaya pada Yunwo dan mengatakan bisa saja orang lain menjebak suaminya karena rumah itu sudah kosong selama berhari-hari, ditambah lagi CCTV yang tak berfungsi sehingga tak ada bukti. Namun seperti yang kita tahu Yunwo dari awal sudah memiliki kecurigaan pada Yuan Song, dia pun tak semudah itu untuk dijatuhkan. Yunwo ternyata mengetahui kemungkinan jika tukang pemulih data itu bisa saja berkhianat atau pergi. Dia pun lalu meminta temannya untuk pergi ke sana mencari mobilnya yang terparkir di tempat itu, dan mengambil memory card dashboard mobilnya, kemudian mencari tahu kapan toko itu ditutup. Shin pun lalu memperlihatkan Bibi Bomja yang kini mengetahui sebuah informasi penting mengenai Nyonya Sulhi yang ternyata nama aslinya adalah Sun Yong, namun tertera di sana jika Sun Yong sudah meninggal 30 tahun yang lalu, dan kini ia memakai nama Mo Sulhi. Lebih mengejutkan lagi ternyata 30 tahun yang lalu ia pernah dipenjara dan melahirkan seorang anak laki-laki, di mana ada kemungkinan jika Yuan Song adalah anaknya, dan mereka satu komplotan yang memiliki dendam terhadap Ketua Hong. Kemudian di rumah Ketua Hong dan lainnya pun membongkar isi berangkas Yunwo dan menemukan surat perceraian itu, sedangkan kini Yunwo pergi mencari semanggi berhelai 4 dan membeli semuanya untuk Hain agar ia selalu diberikan keberuntungan. Ia lalu pergi mencari gembok cinta yang dipasang saat mereka berbulan madu 3 tahun lalu dan dia pun menemukannya. Saat akan mencari Hain tiba-tiba Hain pun menerima pesan dari ibunya dan itu adalah foto surat perceraian mereka. Melihat itu dunia Hain seperti runtuh dan kini pertengkaran itu dimulai lagi. Saat Hain menanyakannya pada Yunwo, Hain masih berharap jika itu semua tidak benar. Tapi di sana Yunwo mengakui semua niatnya dari awal. Lalu kita flashback memperlihatkan saat Yunwo memberi payung. Saat pulang Hain melihat Yunwo di halte bis, ia tersenyum lebar setelah menyatakan perasaannya pada Hain saat itu. Begitu juga dengan Hain, ia melihat dari kejauhan dan terus memikirkan Yunwo. Ia juga rela berputar arah hanya untuk mengikuti bis yang ditumpangi oleh Yunwo, dan dialah cinta pertama yang dimaksud Hain. Si pria di dalam bis tersebut adalah Yunwo.